Ini kelakuannya mau dibilang oknum Aremania kayak mau dibilang nih simpatisannya Aremania, mau dibilang nih apa pendukungnya Arema apa segala macam. Tapi itu tingkah laku yang tidak pantas lah. Ya kan? Dan ini bukan sekali 2 kali ya. Udah berulang kali kayak gini nih Aremania. Ini udah penonton 80.000 aja gue war tiket kalah mulu dikurangin 15%. Ini apa yang faktornya? Halo guys, balik lagi di Koprol Bola. Kita selalu membahas topik-topik yang hangat dan banyak kontroversinya kadang-kadang ya. Masih? Kadang-kadang. Kan tiap hari kontroversi. Enggak lah, enggak semua topik kita kontroversi. Dan kali ini gua mendatangkan sosok yang tidak kontroversi tapi omongannya kontroversi. Oke. Ada Habib yang bersahabat dengan Bobotoh. Halo, Bobotoh. Kenza. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Palano dengan segudang pengalamannya di sepak bola Indonesia, luar dalam, masih banyak lebih pengalaman. cocokologi, ilmu goib, ilmu apa ada semua di Pas Palano. semua ya. Dan sosok yang paling dirindukan di Koprol Bola, Lord Dikin. Karena tidak punya pengalaman. Enggak lah, sehat. Bos, katanya sakit kemarin. Alhamdulillah. Gue kayak Dikin nih ya. Apa mau musik kacamata? Iya sih. Iya. By Ferry. Enggak gua Lord Dikin. Oke. Sekarang lagi ada topik yang benar-benar bukan sedikit ya, banyak meresahkan lah. Dalam artian ini tim tuh sebenarnya baru balik ke kandang. Topik yang tiap musim ada. Tiap musim ada, tapi ironinya itu ini tim tuh baru balik ke stadion ini gitu kan, dan kasusnya pun sampai hari ini juga kelanjutannya seperti apa belum ada kejelasan kan. Dan tim itu adalah ini bis apa ya guys? Ada yang bisa tahu nggak ini bis apa? Dari warnanya oranye. Luton. Best Deling. Ini adalah penampakan bis Persik Kediri yang ditimpuk oleh ditimpuk batu oleh oknum Aremania ya. Kita nggak bisa bilang itu Aremanianya, bisa jadikan oknum ya yang kebetulan juga Arema kalah 0-3 dari Persik Kediri. Gimana Palano tanggapannya? Apa hukuman yang layak untuk Arema Malang? Pertama bagi gua nih Aremanya bukan Arema asli ya. Mana nih? Ini luka lama nih. Malang juga sih. Jadi gue sungguh nggak peduli sama nasibnya ini tim, bagaimana apa sanksinya, ya kan? Tapi dari itu ya, dari segi sepak bolanya, sosialnya. Ini kelakuannya mau dibilang oknum Aremania kayak mau dibilang nih simpatisannya Aremania, mau dibilang nih apa pendukungnya Arema apa segala macam. Tapi itu tingkah laku yang tidak pantas lah. Ya kan? Dan ini bukan sekali 2 kali ya. Udah berulang kali kayak gini nih Aremania. Ya bukan berarti supporter lain juga santo ya, enggak. Tapi tindakan ini nggak benar gue bilang, sangat nggak benar karena mereka baru aja menyebabkan satu liga nggak ada penontonnya, gara-gara tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Sekarang begini lagi kelakuannya, ya kan? Kalau gua mendingan udah deh Arema FC ini jangan main di Kanjuruhan, jangan main di Pulau Jawa sekalian musim depan. Jangan cuma Kanjuruhan, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Biar memberikan pelajaran buat Aremania atau oknum atau apapun sebutannya lah itu. Ya kan? Ini tingkah laku seperti ini yang melemparin batu ke busnya tim lawan, mau itu timnya mau tim Persebaya kayak mau Persik Kediri kayak mau tim Dewa kayak apapun itu tidak dibenarkan gitu. Ya, dalam kondisi apapun. Jadi udah kalau gue Komdis nih, anggota Komdis PSSI, gue nggak ada maaf sama hal beginian. Tidak ada maaf. Nggak ada maaf. Oke Pak, ini kan Bapak udah ada pengalaman ya di Liga 1. Dan ini bukan karena gue mantan Persebaya, nggak ada hubungannya sama Persebaya betul. ini. Oke, saya mau nanya nih, kalaupun ada hukuman yang paling layak yang diterima oleh klub Aremanya ini apa Pak? Ya kan ada jelas tulis di regulasinya kompetisinya Liga 1 bahwa
tim tuan rumah itu wajib menjamin keamanan dari tim tamu dari sejak kedatangan hingga kepulangan, ya kan? Itu artinya luas loh itu. Dari nyampe di daerah Malangnya sampai keluar dari daerah Malang itu harus dijamin. Nah, gua nggak tahu nih apakah benar atau enggak, tapi gue lihat di salah satu video di sosial media bahwa ketika bus Kediri keluar dari stadion itu di depannya nggak ada volleyder. Ya, satu. Kan gimana pun meskipun bukan anggap tim derby atau tim rival, tapi ketika tim tamu menang di sebuah kandang tim besar, itu perlu antisipasi dong, ya kan, amanannya. Nah kan jelas bahwa situ Panpelnya atau Arema FC dan satu tuan rumah lalai dong mengantisipasi hal itu, ya kan. Kedua, kan gue juga dengar ada beberapa percakapan di sosmed lah yang bilang bahwa ini disebabkan oleh oknum yang lagi mabok atau lagi ditengarai mengonsumsi alkohol ya. Iya. Nah ini kan bukan budaya baru ya di Indonesia kayak gini ya. Dan ini sebenarnya harus dijadikan diskusi yang mendalam nih buat Indonesia, bahwa mau sampai kapan budaya Indonesia ini orang nonton bola tuh harus mabok dulu atau setengah mabok terus masuk stadion terus agar bisa pede untuk nge-chat, untuk maki-maki atau segala macem gitu kan. Kita pun tahu kan di Eropa juga ya diperbolehkan minum, tapi tidak sampai mabok. Sampai mabok lah gitu. Biasanya kalau di Eropa juga bir doang. Ya ini kalau hard liquor ya. Kita nggak tahu lah ini minumnya Ciwo atau apa, nggak ngerti gua. Kayaknya Cipas. Nah? Civas. Wow, mahal sekali. Jangan salah dong. Berkelas. Pasar. Iya. Oh, Cipasar. Bisa banget nih, bisa banget nih. Mantan minum nih waktu ini. Tahu aja. Ayam gitu ya. Jago. Paham banget kayaknya. Nganterin. Oh, nganterin. Oke, Beb. Jelah. Lu kan sering mengikuti sepak bola Asia Tenggara, terutama Malaysia ya. Lu pernah nggak sih ngeliat kasus serupa gitu di sepak bola Malaysia yang kita bisa bilang itu JDT Pro League sebenarnya itu Liga Malaysia itu. Tapi tim-tim kayak apa Kedah, Terengganu, Selangor. Kucing. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Kayak gini nih. Setahu gue ya. Aksi vandalis ya. Setahu gue sih di Malaysia nggak ada hal kayak gini. Pertama, ini gue cerita mungkin sedikit pengalaman gue ya nonton langsung di sana. Waktu itu kan gue nonton Indonesia lawan Malaysia, timnas sih yang main 2019. Pada saat itu memang gue akuin supporter Indonesia tuh mereka bisa bilang berbaur lah sama penonton Malaysia. Jadi nggak ada yang gesek-gesek tuh nggak ada. Dan tapi di satu sisi juga memang ada polisi yang menjaga lah. Sehingga kita supporter Indonesia bisa bilang cukup aman di situ. Dan bahkan pada saat itu kan gua sebenarnya dapat tiket di tribun yang satu tribun sama supporter Malaysia. Akhirnya pas gua mau masuk dicek sama polisi kan. Dicek KTA ya. Kan katanya paspor. Kan gua pakai paspor Indo tuh. Sama si polisinya tuh Paspor juga dicek. Wah. Dicek kan, terus nggak boleh masuk gua. Kenapa alasannya tuh? Nah karena kan di tribun Malaysia kan, supporter Malaysia, jadi mereka nggak mau ada gesekan lah, nggak mau ada ribut-ribut di dalam kan. Nah, gue sempet bingung juga lah, ini gimana nih kalau nggak boleh masuk kan, gue datang dari jauh juga, terus udah macem-macem lah. Jadinya ikut nobar ya? Enggak, untungnya polisi Malaysia tuh ada inisiatif sendiri. Akhirnya gue dipindahin ke tribun supporter Indonesia. Nah kan dari situ kan kita udah bisa lihat nih, mereka dari segi keamanan atau safety atau kontrol mereka juga mikir sampai segitunya loh. Iya. Mereka sampai ngecek tuh satu, gue pakai paspor, oke dipindahin ke supporter yang buat away kan. Iya. Mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang kalau ada supporter yang menyelinap gitu kan ke supporter musuh, mungkin dibebasin aja tuh, nggak sampai dicek yang lebih dalam kan. Nah ini bisa dicontoh juga nih dengan artian mereka tuh aware gitu loh dengan keamanan penonton. Kan kalau dengan begini kan artinya keamanan juga kayak apa ya? Acuh lah. Kan artinya kita nggak belajar banyak dari kalau itu mah Indonesia udah hal biasa. Polisi mah di sini mah nonton dibayar. Ikut nonton malah di dalam stadion. Maaf nih Polri, tapi itu kelakuan yang gue lihat selama ini di bola ya. Gue juga beberapa stadion ngelihat polisi ya. Nonton bola yang ada. Oke. Kalau dari lu nih kan nih mengganggu nggak sih psikis dari pemain Persik dengan kejadian ini nih? Iyalah, pastinya ya. Iyalah, apalagi ada kalau nggak salah satu pemain Zé Valente atau siapa gitu. Zé Valente yang ngomong kan. Terus ada satu pemain lagi kalau nggak salah yang palanya juga kena.
Pelatihnya juga nanya. Pelatihnya Palanya, juga. palanya. ini Valdo. yang beliin gua pizza. Sobat kita ini. Live action. Ini juga Iya, teman-teman gua di Persebaya dulu. pasti bakal mempengaruhi kondisi psikologis para pemain ya, karena ya Persik ini kalau nggak salah nextnya juga away lagi ke Padang, dan bisa jadi malah karena ada trauma bawaan dari sini jadi malah susah tampil ya di pertandingan nanti. Ini kenapa ini kecakar kucing? Enggak, itu kenapa pecahan kaca itu. Pecahan beling ya. Tapi Bib, gue mau nanya Bib, waktu di Malaysia lumrah nggak supporter datang ke stadion dalam kondisi mabok atau setengah mabok? Jujur gue nggak pernah ngeliat ada supporter mabok sih om. Dalam artian ya mungkin kalau di Malaysia kan mayoritas menonton bola itu orang Melayu ya. Sementara kalau yang mabok biasanya kan orang ya ras Chinese atau India. Oh, di Malaysia gitu? Iya, kalau orang Chinese itu lebih sering nonton badminton. Nah kalau India Tapi badminton nonton mabok juga? enggak tuh. Oh, enggak. Gimana, Pak? Enggak, gue mau menekankan berarti di segala event olahraga nggak di sama sekali nggak ada kompromi soal itu kan? Enggak ada kompromi. Lebih tegas harus gue akuin. GP juga nggak ada yang mabuk. GP gue nggak pernah nonton. Kalau mabok langsung ke lintasan bahaya. Minta cepet dong sama drivernya. Parkir lo malah parkir ke pedok. Di pedok prit. Enggak, berarti kan di Malaysia kita harus jauh dari Malaysia berarti kan menanggapi serius kan soal safety dan security-nya event olahraga itu kan. Iya. Benar-benar di handle secara profesional banget kan. Iya. Baik oleh aparat hukumnya negara sendiri kan. Nah, itu yang Indonesia masih sekarang gua nggak mau bilang bahwa gua pengalaman Liga Malaysia, tapi gua pernah nonton 1-2 tandingan. Di satu gua nggak pernah lihat ada penonton, nggak usah dalam stadion, di luar stadion, di ring satunya stadion itu ada yang ugal-ugalan tuh nggak ada, ya kan? Benar. Nah, gue pengalaman ya jadi dulu staf PT Liga Indonesia, jadi CEO Persebaya, terus stafnya Liga IPL, selalu nemu ya kini? Iya. Selalu nemu pasti ada supporter yang datang stadion sudah bau naga, iya. ya kan? Terus susah lah. Kalau udah bau naga kan logikanya udah nggak jalan tuh kayak gitu. Nah, gimana ya mau? Nah, ini selalu diremehkan di Indonesia. Aku pernah bilang juga sama Akmal dulu waktu terkait kejuruhan. Kalau perlu ditekankan secara jelas di media bahwa mulai sekarang di ban penonton. Kita bilang kategori penonton yang bukan cuma supporter, penonton mau VIP kayak mau ekonomi kayak mau tribun apapun di ban untuk masuk stadion. Kalau masuk stadion bukan cuma tribun dalam, luar sekitar stadion nggak boleh masuk tuh yang namanya penonton yang sudah intoxicated dalam kondisi. Dan mestinya klub juga jangan pelit lah untuk investasi alat-alat tuh yang untuk breathalyzer tuh loh. Karena di Eropa itu ada tuh. Iya, Dicek tuh pasti di gate, bukan di gate tribunnya, di gate luarnya tuh udah dicek tuh langsung breathalyzernya. Kalau dia bilang, "Oh, ini Anda melebihi kadar," nggak boleh masuk stadion. Dicek di sini. Wah, belum sikat gigi nih. Kalau kita langsung cium aja udah gitu. Udah nggak usah nonton, harusnya gitu aja. Bahkan tim Arema pun berstatement yang kita lupa apa tuh ya. Tidak akan bermain di Kanjuruhan lagi. Bukan tidak akan, kemungkinan tidak akan bermain di Kanjuruhan di 2 laga sisa ya. Ya tadi gue sempat baca yang statement itu, si GM-nya Arema ini merasa kayak ini kita udah serius loh. Kita dikhianati supporter, merasa malu-maluin supporternya gitu. Jadi kayak kecewa banget lah sama kelakuan. Iya kan, kadar seriusnya orang tuh tiap orang beda-beda kan. Bagi dia nih, wah sudah sangat maksimal seriusnya. Tapi mungkin bagi orang yang sudah pernah sering bekerja dengan standar Eropa atau Malaysia aja, ini mah belum terlalu serius nih. Gitu. Ini mah asal ada aja biar minimum. Oke, gitu. nih pertanyaannya, Lord, apakah itu sudah statement yang tepat dilontarkan oleh GM-nya Arema? Apa nggak takut para supporternya Arema makin membabi buta? Wah, nggak bakal main di Malang lagi nih gitu. Wah, sukabe. Tapi mungkin itu jadi salah satu efek jerah gitu kali ya. Salah satunya ya. Iya. Diancur supaya udahlah memang kalau perlu memang ada hukuman betul kayak Om Lano tadi. Udah nggak usah ada penonton aja udah sekalian gitu. Dan nggak main di Jawa. Apalagi lebih parah lagi nggak main di Jawa. Di Bali ya? Enggak dong. Bali itu kan Jawa lah paling. Nama Aremanya harus masih ada, jadi
yang kita bilang Manowari, Manado, Manungtung, Manungtung di Legok. Jadi itu ya Arema Makassar. Bisa. Dari klub PSM tuh. Tapi ada stadion di Makassar kan, Semen Parepare. Arepa berarti Arepa. Tapi kan pertimbangan kan namanya main bola nggak seru ya kalau nggak ada penontonnya kan, itu satu. Kedua kan juga revenue juga memikirkan itu tuh. Nah ini juga Ya yang jadi ini konsekuensi di sini nih. siapa suruh selama ini oke lah kalau misalnya udah capek mengedukasi supporter ya kan. Oke, supporter sudah begitu apa adanya supporternya. Ya antisipasinya secara sistem dong. Artinya Oke Pak, yang edukasi supporter kita bahas di segmen lain. Oke. Di segmen yang lain takutnya. Siap, Bos. baru ngomongin tuh. Oke, ini padahal sebelumnya ya Persik Kediri itu udah ada istilah tabur bunga ya untuk menghormati 135 korban jiwa ini ya. Foto-fotonya ya. Bener-bener berkabung ya mereka sampai wah, Turut berempati gitu ya. turut berempati. Tapi ternyata malah gila ya, maksudnya ini kasus aja belum selesai gitu, udah ditimpa kasus baru gitu loh, yang tentunya merugikan Arema gitu kan, apakah ini supporter yang nggak mikir gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan Arema dalam waktu dekat ini Pak, untuk menjaga citranya dulu di sepak bola, di wajah sepak bola Indonesia 2 kali loh dalam. Lu nanya sama gua? Ya, Bubar aja dulu. bubar. Kan ada palsu. Gua palsu. Arema palsu. Kalau gua lo ya, kan kayak gua pribadi kan, bubar aja deh. Bib, kalau lu apa Bib? Lupa adalah pengkhianatan. Ya, mereka lupa tuh. Mereka lupa masih ada kasus Anda berulah lagi. Apa ini bentuk ini emosional kasusnya nggak diterusin apa gimana? Jadi Ya itulah, inilah bedanya. Maaf nih, bedanya Surabaya sama Malang tuh di situ. Surabaya sangat menghargai sejarah. Malang yang penting rame kan, yang penting hore-hore, ya sudah lah. Makanya setelah ya Bib, lu dulu dah Bib. efek jerahnya ya. Iya. Maksud gua minimal nggak boleh ada penonton sama 1 tahun penuh lah. 1 tahun. Atau enggak, sorry, 5 tahun. 5 tahun. Tar dulu. Baru lagi. 5 tahun. Jumlah Arsenal nggak dapat trofi. Yang ngomong mabok. Gak ada hubungannya. 5 tahun tuh paling minimal. Buset, paling minimal. Satu, terus Allahu yang kedua, Akbar. bener kata Melano, Mas diusir dari Pulau Jawa. Gua kalau boleh request ya, kayaknya Arema cocok main di Stadion Lukas NMB. Wah, jauh. Jadi Arema Manowari. Manowari. Enggak dong, itu Januari itu udah. Apa Apa Jayapura? Nebeng aja Pak, nebeng. Oh, nebeng. Kayak PSBS kan Cendrawasih, Jayapura. Pak, Cendrawasih. Hah? Jayapura. Jendrawasih mana nih? Yang Stadion Persipura ya? Iya, Cendrawasih. Mandala. Mandala. Jayapura. Oke, Bib, lanjut. Ya menurut gua 2 itu sih, antara mereka tanpa menonton 5 tahun, atau kedua pindahkan mereka ke ya luar Pulau Jawa lah. Itu Lukas Enggak, kalau NMB. gua Jalan kalau gua Arema Martapura. Arema Martapura. Bisa juga. Martapura tuh di Jadi nyambung ya, sama- namanya juga nyambung ya. Kalimantan Enggak. Timur. Pernah ada tim di Martapura kan Pak ya? Hah? Martapura Pernah FC. di merger sama Kalteng ya? Kalteng ya? Tempur. Siapa? Martapura tuh pernah ada. Martapura jadinya Dewa sekarang. Ah itu Dewa. maksud gua itu. Lalu yang ketiga, yang paling berat, ya gue setuju sama Melano, dibubarkan aja. Karena ini kita nggak main-main nyawa bos, dipertaruhkan di sini. Ya. Nggak ada nyawa yang sebanding dengan. Ingat katanya dulu sepak bola. Inggris ketika tragedi apa tuh? Hazel. 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 Yang paling terakhir Hazel kan ya? Dia di ban 5 tahun. 5 tahun nggak boleh main di kompetisi klub Eropa. Ya kan? Yang mau terlepas itu pula supporternya, tapi kan ya karena klub Inggris ya kan? Iya. Ya Itu udah. tim apa sih waktu itu yang Liverpool. Liverpool. Liverpool Juventus. Oh, kalau Iya. Liverpool Ucel kan ya? harusnya Iya. jangan 5 tahun, Bre, 20. 20. Oh, Liverpool. Ya, jangan, ntar kita nggak main di UCL. Oh iya, jangan deh. Iya, Oh, lama. tim Inggris ya? Tim Iya. Inggris. Oh, oke. Kalau lu kan, dari lu kan? Setuju dengan Habib dengan Amlano, kayak ya udahlah, Arema minimal setahun diusir dari Iya. Malang. Kan dari Malang, dari Pulau Jawa. Ya, mungkin bisa main-main ke Sumatera, jadi Arema Medan. Pokoknya jangan main di Pulau Jawa, jangan main di Pulau Bali, jangan main di Pulau Madura. Yang Iya. dekat itu nggak boleh. Jauh. Oh, ini. Pulauan Seribu bikin di Pulau Pari. Kalau ada stadion yang lain, boleh-boleh aja Di 2.000. kepulauan di Pulau Pari. Bayar tuh ferinya mahal banget tuh pasti tuh. Effort Nyebrang. lagi di tengah lu, gitu kan mau Mau ke kemana laut. mana? Nonton di Pari gitu kan. Lord. Efek jerahnya apa Lord biar nggak terulang lagi nih? Ya udah itu tadi hukumannya yang paling memungkinkan di awal tanpa penonton kembali kayak gitu ya.
Pokoknya pemain tuh bakal atau semua lah tim bakal basi itu kalau kita main nggak ada penonton. Itu aja udah berasa banget secara efek psikologis ya. Apalagi kalau sampai dilempar harus ke luar Pulau Jawa ya. Itu lebih gila lagi. Kedua mungkin dialog, gue nggak tahu ya itu Arema sama supporter selama ini komunikasinya gimana sih, kedekatannya gitu loh. Mungkin ada sering-sering kali dialog atau apa. Gue pernah ngalami dulu waktu Persebaya, itu kita panggil perwakilan dari para bonek. Di Arema nggak beda sistem. Tapi jadi juga Arema gitu tuh ya? supporternya ya nggak ada apa ya. Pokoknya kalau lu ke Aremanya udah gitu. Ada gitu ya, nggak ada perwakilan apa-apa gitu nggak ada. Oh berarti bebas, si pemilik Arema ini bebas ngomong sama siapapun. Ya ujung-ujungnya Kayak Yuri Aremania. Supil lagi. Jadi nggak ada sosok apa Yuri Supil lah. yang apa ya dituakan atau Yuri apa? Supil. Iya. Oh iya. Sama dulu ada Pak Ro cuma udah meninggal. Oke. enggak lah kalau gua bubarin aja lah nih tim. Oke sebelum kita Jadi supporternya pindah ke Persema. Arema Indonesia Franco Liga 3. Enggak, mesti. Tapi gue nggak yakin juga ini akan dihukum berat Aremanya, gue nggak yakin. Faktor non teknisnya gede ya. Ya mau dibilang non teknis, tapi ini gini aja deh. Oke, teknisnya ya. Ini tim kan asal kota Jawa, punya fanbase-nya besar. rating lagi. Artinya gitu. Ya entar Pastinya. nanti gitu. Yang kita tahu selama ini ya, bertahun-tahun di bola Indonesia kan, hukum berat, dikasih hukum berat. Bandingnya lolos. Jadi kita sebut Palano ini adalah L non teknis. Iya. non teknis lagi. L non tech. L non tek. Non-tech gitu. Oke, Dia sebelum masih kita balik lanjut ke topik selanjutnya, kita doakan ya semoga arwah dan ibadahnya Ya, 135 itu diterima ya di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga ya udah ini kejadian yang terakhir ya. Mudah-mudahan Nggak sih terulang gitu ya. lagi. Gua yakin ini terakhir. Harapan Pak, harapan. Idealnya begitu. Lo mau apa bola Indonesia bersih dari apa kerusuhan atau tadi tingkah laku anarkis supporter, ya kan? Ini yang gue bilang nih kuncinya. Ban alkohol dari stadion. Ban orang-orang yang minuman alkohol, berbau minuman alkohol di dalam stadion atau area sekitar stadion. Itu dulu diberesin. Ya, mau itu apa pihak PSSI, pihak Liga, pihak kepolisian. Tolong yang serius. Ban alkohol dari stadion. Jadi untuk para tukang-tukang itu, kalau misalkan ada orang yang pakai shawl klub pengen beli, larang. Tolong. Nggak laku dong dia dagangannya. Ya kan cuma di satu match Lord. Bisa aja Ya kalau habis itu si supporternya nggak mau beli di situ lagi. Iya, ntar kita dikira promo itu, jangan bayar ya. Oke, ini masih di topik supporter juga. Tapi ini gue bisa bilang cukup apa ya, vandalisnya cukup rapi, nggak anarkis. Yaitu adalah kita dihukum oleh FIFA karena Timnas Indonesia diduga pada menit ke-80 kan kalau nggak salah ya. Itu melakukan aksi bullying, ada kata-kata apa itu yang dianggap FIFA itu sebagai bullying dan apalah itu ya. Apa kata-katanya apa sih? Aduh, mana sih waktu itu? Ada videonya nggak? Ada, taruh kena copyright. Kata-katanya tuh nih, xenofobia. Apa tuh xenofobia tuh? Ya kebencian. Dan Bikin kebencian. gua ada orang asing. Oh, pada bar. Dan hukumannya adalah 400 juta denda. Oh, kita nggak bahas denda tadi di Arema ya. Layaknya denda berapa Arema? Sedikit balik lah. Dengan kita memban mereka main di laga home-nya di daerah Jawa itu sudah dendanya cukup banyak buat gede buat masuk Arema, selesai di situ. Nggak ditambah uang, tambah denda. Gua nggak pernah percaya sama denda uang. Dendanya harus yang bersifatnya apa? Dendam. Sosial, Kalau uang mah tinggal dibayar doang. Oke. Udah kita seperti di Arema ya. Kita lupa Material buat itu ya. urusan cuan nggak gue bahas tadi di chat. Pengurangan supporter 15% di laga versus Cina. Kalau misalkan Waduh. full house-nya itu sekitar 80.000, berarti kurang lebih jadi 57. 15%-nya berarti 65. 65 ya. 65 sampai 68.000 doang. Tapi katanya 15% ini bisa hilang kalau ada kelompok supporter anti diskriminasi. Maksudnya? Iya, jadi yang kuota 15% ini dikasih buat aktivis anti diskriminasi. Apa tuh contohnya? Gimana tuh? Cara tahu Kategorinya. gimana tuh? Ini terjadi pas lawan Bahrain ya. Gue bukannya membenarkan apa yang dilakukan supporter, cuma kita ingat kan pas kita di Bahrain ya, Ya. kita dizolimi kayak Yang zolimi apa. kan bukan supporternya. Ya, supporternya betul. Cuman balik lagi, sebelum datang juga mereka kayak di apa ya,
di cyber sampai media sosial kayak mau ada ancaman itu, terus ya itu memang berlebihan sih. sampai nggak tahu isu, nggak tahu apa ya bener ya, sampai pelatih atau kepala asosiasinya Bahrain itu minta laga dimainkan di tempat netral, saking takutnya sewernya itu. Apakah ini sebagai bukti bahwa supporter Indonesia ini kurang edukasi saat menonton bola, Pak? Ya kalau kurang edukasi nggak usah nonton bola. Kita mah di banyak hal juga banyak kurang edukasi bangsa Indonesia mah. Ya memang untuk aturan Bahrain itu kita memang gua akuin ada berlebihan lah sama Bahrainnya. Soalnya diganti juga, misalnya bukan Bahrain saat itu yang tragedi yang 96 itu ya, 99 itu ya. Misalnya ya pas begitu lawan Australia, masa Australia juga mau digituin. Artinya jangan lihat tim lawannya dong, ya kan? Waktu itu kan murni tuh wasitnya waktu itu ya. Terlepas memang ketuanya AFC juga orang Bahrain ya. Bahrain. Tapi dalam bola hal-hal begitu pasti ada, ya kan? Tuh pandai-pandainya pengurus di PSSI saat ini yang untuk melobi FIFA dan AFC-nya gimana dong gitu. Tapi mestinya ya tanda kutip ya, teror penonton itu ya harusnya hanya di lapangan saja, nggak lebih dari itu. Maksudnya ya dari menit pertama sampai menit 90, lepas menit 90 ya udah terima apapun hasilnya. Dan juga nggak sampai istilahnya xenofobia ya, sampai mungkin serangan apa namanya itu istilahnya, narsis atau apalah atau ancaman pembunuhan segala macam. Ingat dulu MU lawan Galatasaray ya di Turki. Oh iya. Yang dilempar pisau kan? Ada tuh. Ada yang welcome to hell bukan? Wah lu gimana sih? Tahun berapa dulu nih, maaf nih, kita harus lurusin nih. Munyokers gimana? Tahun bahala lah itu. 90-an ya? 90-an. Oh bukan deh. Lama juga. 96 itu udah gitu, belum lahir gua. Bukan Leeds ya yang ditusuk supporternya itu. Ya, itu juga Leeds, tapi MU juga pernah. Itu Pak tahun 2000-an, Pak. Iya, tapi waktu itu Turki juga didenda besar sama UEFA waktu itu. Artinya nggak main-main soal begituan. Jadi kalau denda itu ya wajar lah, gimana? Oke, Bib. Apakah dengan kasus ini ya, bullying atau lewat media sosial, ini semakin mempertegas bahwa sepak bola Indonesia itu ternyata bukan bobrok di pembinaan pemainnya aja, belum culture, tapi budaya ya. Dan juga berarti ini bukti bahwa pembinaan untuk supporter juga kurang banget. Kurang. Iya betul, setuju. Dan jangan lupa ngomong-ngomong soal bullying di medsos, kan netizen kita terkenal sebagai ini netizen paling nggak sopan di medsos kan. Nomor satu. Jangan barbar. 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 Jadi kalau misalnya kayak gini terjadi ke Bahrain sih, kita seharusnya nggak kaget ya. Dan gimana kita mengedukasi penonton itu kan sebenarnya agak PR juga tuh, karena harus gua akuin SDM di Indonesia nih masih rendah lah. Karena kalau kita edukasi pasti ujung-ujungnya mereka merasa paling benar kan. Ntar pembenarannya ya karena Bahrain dulu curang lah segala macam. Yang meskipun memang ada permainan juga pas lawan Bahrain dulu kan. Tapi kan dia harus mengontrol itu semua. Nggak ada permainan, Bib, orang banding kita ditolak. Oh iya benar juga. Berarti nggak ada permainan. Ya misalnya ke depannya nih, tiba-tiba ketua AFC dari Indonesia. Terus gitu kan. Ya, aku nyebut nama lah. Pokoknya siapapun dari Indonesia lah, ya kan? Pandi. Joko Susilo kayak Kalau mau nyebut nama orang berarti gua bukan orang di mana-mana. LM. Bang Dikin kan. Atau gua apa deh. Itu ditunggu. Sumpah Esko megang Persita, Pak. Minta jatah 1, Esko megang Persita. Lah kan gua AFC, apa bukan Indonesia? Ya minta jatah. Komisaris tinggi levelnya. Komisaris gua. Nggak, terus tiba-tiba Indonesia lagi ya kan namanya manusia ya, kita nggak bisa jadi orang yang sangat-sangat adil kan, pasti punya bias kan. Wah, tim negara gue lagi bertanding nih, aku kasih wasit yang muda bisa dong. Gue bicara sama sekjen sama datu wasitnya, nggak secara jelas bahwa tolong Indonesia ya nggak, tapi kan ajak ngomong kalau bisa tolong dibantulah gitu bisa jadi kan. Terus tiba-tiba kita jadi negara yang dianggap negatif saat itu ya, dibanding misalnya lawan tim mana. Nah, gimana tuh kayak gitu? Aduh. Emang sangat kompleks banget ya. Lord,
Kita maaf ya, kita sedikit bicara kayak segmentasi SDM ya. Kalau misalkan di level klub kan banyak juga harga tiketnya yang lebih murah ya. Yang harganya misalkan paling mahal tuh 150 atau 200 tuh. Iya. Ada itu tim yang naikin harga terus di boykot. Udah mahal banget di klub. Sedangkan timnas ini levelnya aja paling murah itu paling murah loh, 300.000. Ini udah penonton 80.000 aja gue war tiket kalah mulu dikurangin 15%. Ini apa yang faktornya? Secara segmentasi SDM udah beda loh gitu. Gini sih, kalau udah timnas gitu semua orang punya fanatisme yang sama ya. Baik itu orang yang level Tajir. tinggi, tajir atau dari sisi ekonomi ya. Maupun dari sisi pemikiran juga edukasinya, dia pintar dia enggak tuh. Tapi kalau udah bicara fanatisme, kadang-kadang orang yang pintar aja jadi nggak pintar juga gitu kan. Kalau menurut gue lihatnya ini dari sisi sekarang kan eranya media sosial gitu kan ya. Ini sekarang orang kayak tim Bahrain di press tidak hanya kalau kita tadi bicara di di stadion ya. Ini dari luar stadion tekanannya udah tinggi banget tuh lewat media sosial. Jadi mungkin kita cara mengcounternya salah satunya lewat media sosial juga. Mungkin tinggi-tingginya kayak Erick Thohir atau siapapun itu gitu. Itu seringkali memberikan edukasi lewat media sosial bahwa ayo dong kita ajak nih penonton supaya behave. Contohnya jangan anarkis ya, jangan apa ya, itu sering kali diulang-ulang terus gitu, lama-lama mungkin dia nggak pinter tapi akhirnya karena diulang-ulang dia jadi inget gitu loh di otaknya bahwa oke, kita jangan ya melakukan ini karena nanti kita bisa di-ban lah atau kena denda atau apapun itu sih kalau menurut gue liatnya ya. Lo kalau dagang begitu ya Bang? Kalau dagang begitu ya? Ken, lu kan pastinya sering lah ya terjun ke lapangan langsung gitu kan. Bentuk sewa seperti apa sih yang harusnya dilakukan supporter tanpa harus ada bullying biar penonton tuh ketar-ketir aja gitu loh. Penonton pemain musuh tanpa harus ada bullying. Sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau pertandingan besar tanpa flare itu kurang. Jadi kan flare dilarang kan makanya, di stadion ya. Makanya itu kayak yang paling bisa gue terima ada flare aja karena lu ada bayangan dari 80.000 orang, anggaplah 5.000 aja nyalain flare. Apa nggak serem tuh stadion kan? Ya kalau untuk bully-bulian di sosial media ya tidak bisa dihindari lagi karena sekarang juga udah eranya begitu dan semua orang punya sosmed jadi ya susah juga kalau mau limitnya. Iya. Limitnya. Maksudnya apa yang boleh, apa yang nggak boleh ya itu yang susah diterima sama orang. Jangan sampai ngancam membunuh itu nggak boleh. Itu udah ngancam membunuh atau ngirim emoji monyet itu udah. Tapi biasanya kan yang ngasih apa ya, yang ancaman pembunuhan atau apa segala macam itu kan biasanya media anak-anak apa ya? Bocil kematian dan dia tuh kagak nonton ke stadion loh. Belum tentu tuh merugikan siapa dan segala macam. Ya kan kita FIFA nggak peduli soal itu, mau dia FOMO kek, mau dia apa kek. Ya lihatnya melanggar. Ada peristiwa Oke, sebelum saya tutup nih. Kalau misalkan ini udah disahkan, efek domino apa? Ini udah disahkan, udah ketok palu itu. Oke, sorry. Efek domino apa yang akan terjadi di timnas Indonesia pas lawan Cina? Nggak ada efeknya nih. Nggak ada efek domino. Nggak ada efeknya kalau ke timnasnya ya, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Kalau ke supporternya, efek tiket naik atau apa? Ya nggak, tiketnya berkurang gitu aja. Jadi artinya malah demand sama supply jadi makin itu tuh. Iya, kapasitasnya berkurang, harganya naik apa enggak nih? Dengan misalnya PSSI pun nggak naikin, yang naikin calonnya. Nah. Iya dong. Sumpah. Demand gede, makin supply dicari, kecil, iya. ya kan? Gue selalu berdoa calo-calo yang beli tiket tuh masuk neraka. Makanya ambil hak gua. Makanya pakai itu. Sama gua juga. Pakai ID pers biar bisa bawa tiket. Bos, ID pers. Oh, mau di sini. Oke, teman-teman. Gimana pendapat kalian tentang supporter di Indonesia, fenomenanya? Inilah kacamata sepak bola Indonesia sesungguhnya sebenarnya gitu kan. Realita. Apakah kalian termasuk di dalamnya? Kalau misalkan iya, tolonglah bertobat dari sekarang. Kalau kayak gini terus sepak bola kita nggak maju. Ya, itu aja, sekian penutup dari gua. Saksikan Koprol Bola. Gua sih bilang jangan tobat. Jangan tobat. Tapi be careful, choose your word carefully. Artinya Bib. Ya berhati-hati dalam berbicara. Oke. Amin. Saksikan Koprol Bola setiap hari Selasa dan Kamis. Kita tayang jam 4 dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa makin semangat mengulas sepak bola Indonesia baik timnas atau level klub, mau yang soft
temanya atau kontroversial. See you in the next time.